Haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-11 Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan iman, kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, Pak. Kalau dihitung-hitung, kalau dibagi 3 Ramadan berapa? Kalau kebanyakan ustaz kan dibagi 3, Pak. 10 hari pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau ibaratnya Ramadan itu ibarat sedang kompetisi Piala Dunia. Kan aja nonton Piala Dunia apa? Nah, pertama ada babak kualifikasi pertandingan antar grup. Setelah grup nanti itu masuk 16 besar sampai selanjutnya quarter final, semifinal dan final. Jadi kalau kita upamakan Ramadan itu seperti Piala Dunia, 10 hari Ramadan pertama itu adalah penyisian grup baru. Kalau penyisian grup itu banyak negara naik itu apa? Kami apa? Amo itu loh kalau Ramadan itu Pak. Kalau 10 hari pertama itu di masjid di musala rami Pak. Tapi beko di 10 hari kedua lah mulai itu Pak. Lah mulai tersarian. Nah, mulai agak lama-lama mulai menyerah tuh. Tapi alhamdulillah di hari ke-11 ini, di hari ini kita masih dilimpahkan rahmat oleh Allah walaupun hari baru hujan ya Pak. Tapi insya Allah setelah itu kita masih tetap semangat untuk tetap melaksanakan ibadah Ramadan nantinya di malam hari, yaitu sholat tarawih. Dan mereka sudah berbuku di Masjid Taqwa, pulang langsung lalu loh Pak. Dah rugi gitu Pak. Itu baru sahur berbuku di Masjid Taqwa, pas tiba di rumah langsung lalu selesai tarawih bertinggal. Jangan sampai 3 tarawih Pak. Karena tarawih cuma ada di Ramadan. Rugi. Kalau nggak bisa berjamaah tarawih itu Pak. Tarawih itu bisa seorang Pak. Jangan kita berpikir Pak tarawih itu harus berjamaah. Nabi itu Pak hanya 3 kali, Nabi Muhammad SAW cuma 3 kali seumur hidup sholat tarawih itu berjamaah Pak. Setelah itu Nabi tidak pernah lagi berjamaah Pak. Nabi takut kalau seandainya sholat berjamaah tarawih Nabi sholat tarawih, beko merasa diwajibkan oleh sahabat, sehingga Nabi setelah itu berinisiatif tidak lagi sholat tarawih berjamaah. Jadi kalau apa-apa sempat sholat tarawih ke masjid, jangan tinggal sholat tarawih seorang Pak. Sholat tarawih itu tidak banyak Pak, sampai 3. Tapi kalau ada nanti kampungnya 23 loh ada Pak. Kalau 23 itu kilat khusus Pak. Al-Fatihah itu sama. Setelah itu baca surat paling pendek gitu. Langsung rukuk, iktidal, langsung sujud Pak. Tapi jangan kita boleh itu Pak. Yang sholat tetap tumaninah Pak. Ada waktu tenang nih Pak. Kalaupun tidak bisa membaca ayat pendek, tidak masalah Pak. Baca saja Al-Fatihah, itu langsung rukuk. Yang penting ada niat kita untuk melaksanakan sholat tarawih. Itu yang dinilai Allah Pak. Jadi setelah itu walaupun hari hujan, kalau seandainya memang kita pulang sampai di rumah tidak bisa sholat tarawih ke masjid atau mushola, jangan tinggalkan sholat tarawih itu di rumah Pak. Ya Pak? Nah, karena tarawih itu hanya di Ramadan Pak. Di luar Ramadan tidak bisa Pak tarawih itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala setiap langkah yang kita ayunkan menjadi penghapus dosa bagi kita dan mempermudah jalan kita masuk surga nantinya. Dan duduk kita di sini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pertama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah yatadarasuna bainahum unzilat alaihimus sakinah wa qasidumur rahmah wa qafanumul malaika zakarahum fi man indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah suatu kaum dari rumah Allah mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajari isinya, itu tidak diturunkan kepada mereka malaikat, diturunkan kepada mereka itu sakinah dan curah-curahkan rahmat dan dinyangui oleh sayap-sayap malaikat dan disebut-sebut Allah namanya kepada makhluk-makhluk yang mulia di sisinya.
Jadi kejaran kita disiko tidak hanya untuk bisa berbuka bersama ya Pak, tapi insya Allah itu dihitung Allah sebagai ibadah di sisinya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu alazim. Ambo yakin nggak asing lah ayat apa? Setiap ustaz di bulan Ramadan itu ayat paling acuk dibaca. Karena itu adalah salah satu ayat tentang puasa yang dengan ayat itulah bisa diangkatnya puasa oleh Allah kepada umat Islam. Kalau kita berbicara tentang sejarah Bapak, puasa Ramadan itu seperti yang disampaikan oleh Allah tadi. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya Pak, puasa Ramadan itu sebelum umat Islam itu telah ada melaksanakan puasa kaum-kaum sebelumnya. Sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud itu melaksanakan puasa Pak. Tapi kalau untuk sejarah puasa Ramadan itu diturunkan Allah perintah wajib untuk melaksanakan puasa ketika Nabi pindah dari Makkah ke Madinah di tahun kedua. Artinya setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah di tahun kedua setelah beliau hijrah, maka ayat tentang puasa diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak itulah syariat tentang puasa berlaku kepada umat Islam. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita yakin kita tiap tahun pasti berpuasa, Pak. Kamu yakin kita tiap tahun pasti berpuasa? Selagi kita mengaku sebagai umat Islam dan telah balik, maka kewajiban puasa itu melekat kepada kita. Kecuali nanti boleh masuk uzur, Pak. Ketika nak talolai padaku untuk berpuasa, maka kita wajib membayar fidyah. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekian lama kita berpuasa, tentu setiap Allah mensyariatkan sesuatu perintah, baik itu perintah untuk melakukan atau untuk perintah menjauhi ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu ada hikmahnya. Ketika Allah menyuruh seseorang untuk sholat, ada fungsinya Pak. Jadi Allah itu makna menyuruh seseorang sholat, menyuruh seseorang puasa, menyuruh seseorang membayar zakat, haji, bukan tanpa alasan Pak. Oh Allah akan menyuruh hamba saja sebagai tandanya hamba yang bertakwa. Enggak seperti itu Pak. Setiap perintah yang diberikan Allah itu ada hikmahnya dan itu ada perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk juga ketika Allah melarang hambanya melakukan hal-hal yang telah ditentukan Allah dalam Al-Quran dan hadis, itu punya pengaruh tersendiri dalam kehidupan. Ketika Allah melarang seseorang untuk minum minuman keras, Allah melarang seseorang untuk berjudi, Allah melarang seseorang untuk berzina, itu ada manfaatnya. Dan mungkin Allah melarang-larang saja. Karena di waktu turunnya diutusnya Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab itu sangat jahiliyah. Kalau seandainya agama Islam itu seperti yang dipahami oleh saudara-saudara kita yang lain, Pak, ada Islam Nusantara namanya, Pak. Islam itu ngikut kebudayaan Indonesia katanya. Kalau model itu konsep agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, seharusnya agama yang diterima Nabi Muhammad itu ikut kebudayaan jahiliyah. Kalau memang Islam Nusantara namanya, Islam yang ikut kebudayaan bangsa. Kalau waktu itu orang Arab suka berjudi, suka berzina, artinya ya agama itu ngikut, membolehkan itu. Itulah budaya orang waktu itu. Tapi Allah tahu sebagai pencipta umat manusia, Allah tahu yang mana yang elok, mana yang indah. Sehingga hal-hal yang waktu itu buruk, yang tidak baik bagi kehidupan manusia diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua larangan itu konsepnya adalah untuk ditaati, bukan untuk dicibo-cibo, Pak. Enggak usah Allah melarang kita kamar, cibolah dulu barang sekamar itu. Sama umpama ketika seseorang, anggaplah kita bos Pak di sebuah toko atau sebuah perusahaan, kita terima pegawai, kita sampaikan,
tolong angkarajo elelo masuk dari jam 8 sampai jam 5. Tolong isi absen karajo dengan batua. Jangan cibo-cibo male-male karajo sambil main HP atau nggak hadir tanpa keterangan. Ambo yakin Pak, kalau inyo calon pegawai yang berpikir inyo itu ingin karajo, inyo nggak akan berpikir Pak. Dan cibo-cibo lah male-male karajo lo, dan cibo-cibo lah melanggar, dan cibo-cibo lah main HP. Ini kan hukum Pak. Begitupun dalam kehidupan beragama Pak. Semua larangan yang diberikan Allah itu adalah untuk ditaati, bukan untuk dicibo. Allah tidak pernah menyuruh tando anglai apa hebat cibolah larangan bahasanya. Tidak pernah Allah menyuruh seperti itu. Seluruh larangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk dipahami dan untuk dijauhi. Termasuk juga semua perintah untuk dilaksanakan, dipahami dan dilaksanakan, dieksekusi Pak. Ketika azan datang, eksekusi Pak, jangan negosiasi. Azan orang kita langsung pergi ke masjid. Jangan negosiasi dengan setan Pak. Kalau negosiasi dengan setan, bekolah dulu. Ambo pernah berjalan dengan salah seorang sahabat Pak. Alhamdulillah saudara Amboku hijrah dari sebelumnya dakik ke neraka, kini dakik ke surga Pak. Tapi yang hebatnya Pak, orang tuanya nak senang loh Pak. Ketika anaknya taubat, orang tuanya berak. Sampai kata-kata pamungkas yang disabui anakku ke orang tuanya. Ketika ambo dakik ke surga, kalian diam. Ketika ambo dakik ke neraka, kalian diam. Kalian berdiam ambo. Ketika ambo pengen dakik ke surga ini, kalian hebat, kalian berak. Sampai mau itu yang disampaikan kapaknya, yang sampai ambo. Dan alhamdulillah beliau sangat tobat sekali Pak. Saking luar biasanya beliau Pak, seluruh SPG rokok di Kota Padang Pak tiba ingat pukul malam. Nya kenal Pak. Atau bosnya tiba ke Padang ini yang mencari cewek. Ini nya tobat alhamdulillah. Dan aku pernah satu mobil sama beliau. Orang azan Pak. Dan alhamdulillah itu lo bersyukurnya ketika kita bakawan juga orang elok, kita jadi elok Pak. Jadi ketika kita bakawan juga orang salah, saat tabok salah gitu Pak. Kita sedang berjalan, orang azan Pak. Ini minta langsung berhenti cari masjid terdekat. Ambo waktu itu jauh, biarlah kita sedang berjalan, kita cari masjid Mungkotoh, tak jauh ledo. Lah 5 masjid nak kita lewati Pak. Lah sampai lo orang sholat. Bagi cenya sukses malaikat sukses setan menegosiasi sama kita sehingga kita nak jadi sholat awal waktu. Termasuk juga puasa Pak. Puasa Allah perintahkan kepada kita bukan tanpa alasan. Apalagi puasa termasuk suatu ibadah yang sangat berat Pak. Pagi kita sahur, kemudian setelah azan subuh kita menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri, menjaga pikiran, menjaga mata, menjaga sikap sampai azan maghrib. Itu syariatnya. Jadi bukan dari imsak ya Pak, tapi dari azan subuh sampai azan maghrib. Berat Pak, barek puasa itu Pak. Dan jangan sangko kita lah puasa lah menahan makan haus, itulah pasti terima Allah, nggak jamin Pak. Tapi pertanyaan gini, selama itu kita berpuasa, mungkin ada yang berpuasa selama 30 tahun, ada yang berpuasa selama 20 tahun, atau mungkin 50 tahun, tergantung umurnya. Kalau baliknya umur 10 tahun atau 20 tahun, mungkin umurnya 50 tahun, sekian tahun lah hanya berpuasa. Pertanyaannya Pak, sekian tahun kita berpuasa, apa pengaruh puasa yang bisa kita ambil hikmahnya setelah Ramadan? Dari ayat tadi Pak, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata kuncinya itu dia la'allakum Pak. Allah mengecek di sini la'allakum. Firman Allah, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi Pak, Ramadan itu sebuah proses. Sebuah proses, mudah-mudahan kita bertakwa. Jadi suksesnya seseorang melaksanakan ibadah Ramadan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah adalah setelah Ramadan. Bukan waktu Ramadan Pak. Jadi kalau waktu Ramadan punya rajin sholat ke masjid, inyo rajin tarawih, sholat membaca Al-Quran, tapi setelah Ramadan sama tetangganya nak kenal, sudah tuh masjid bakal ke masjid, itu tandanya nggak sukses Ramadannya Pak.
Tapi kalau seandainya setelah Ramadan ada terpaut sikap perubahan kepada dirinya, itulah tandanya sukses menjalankan ibadah Ramadan. Ada beberapa hal yang menjadi ciri khas bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tanda suksesnya kita melaksanakan ibadah Ramadan. Yang pertama, Ramadan itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah mengajarkan kejujuran. Satu-satunya ibadah yang itu cuma hubungannya antara Allah dengan hamba itu puasa, Bapak. Kalau sholat, Pak, kita bisa ria-rian, Pak. Kalau zakat itu bisa ria-rian, Pak. Tapi kalau puasa, Pak, kita sahur di rumah, pai ke pasar, tiba di pasar duduk gitu di Blok A atau di mana, satu lo minum gitu. Tiba di rumah, beko asal lah modern latihan lo, Pak. Orang rumah lah senang deh, udah latihan mana udah di puasa seharian, Pak. Padahal kita lah minum siang tadi gua. Kira-kira Pak ada nak tahu, Pak? Ada nak tahu? Kalau nak tahu tuh cuma orang kadai Jawa, apa tuh orang duduk sepi yang bawaannya. Nah orang rumah apa pastinya nak tahu, pastinya menganggap awak tetap puasa. Di sinilah puasa itu, Pak, melatih kejujuran antara kita dengan Tuhan. Dan harapannya setelah Ramadan berlalu, kejujuran itu terpakai, Pak. Apalagi kita yang di pasar, mungkin berdagang, yang berhubungan dengan takaran-takaran, kejujuran itu yang dilihat Allah. Bagaimana puasa Ramadan yang mereka lakukan selama 30 hari itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, memberikan pengaruh terhadap dirinya. Yang kedua, hikmah yang dapat diambil dari Ramadan itu adalah bapak ibu yang dirahmati Allah, kepedulian. Seseorang yang berpuasa selama 30 hari Ramadan, tapi setelah Ramadan inyo ndak tahu menau di tetangga rumah. Tetangga nak makan merasa susah, inyo acu-acu se. Inyo ndak model ndak tahu se. Itu tanda inyo ndak sukses menjalankan ibadah Ramadan. Karena salah satu yang dididik dalam menjalankan ibadah Ramadan itu adalah kepedulian. Jadi Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita berharap 30 hari kita menjalankan ibadah Ramadan, ibadah yang cukup berat bagi kita, tapi mudah-mudahan ibadah Ramadan itu memberikan dampak positif kepada kita setelah Ramadan ini. Dan semoga 30 hari yang kita laksanakan, Ramadan yang kita laksanakan ini memberikan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala, diterimanya puasa kita, diterimanya segala ibadah kita, dan memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita bersama. Billahi fisabilillah wa taufiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, waktu saya ini 18.34, di HP saya sudah menunjukkan jam 18.34, jadi kita sudah bisa untuk berbuka.